الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan segala manfaat dan kesempurnaannya, baik makhluk yang dapat dilihat dengan mata maupun membutuhkan alat bantu untuk melihatnya. Semua Allah ciptakan dengan segala ragam peran dan manfaatnya di muka bumi ini. Allah sering membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam-macam makhluk, baik itu yang kecil maupun yang berukuran besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perumpamaan berupa makhluk yang kecil yang dipandang remeh, seperti halnya lalat dan laba-laba, sehingga Allah menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ba'udatan kama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada segan untuk membuat perumpamaan rupanya apa yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Akan tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali hanyalah orang-orang yang fasik. Di sini dijelaskan, sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau enggan untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil, atau bahkan yang lebih kecil daripada itu, termasuk bakteri, kuman, virus, dan sebagainya. Semuanya adalah ciptaan Allah yang pasti memiliki peran yang tidak sia-sia di dalam kehidupan ini.
hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa merenungi akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Lebih dari sekedar makhluk, semua ciptaan tersebut juga bisa menjadi media bertafakkur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya virus corona atau COVID-19 yang akhir-akhir ini membuat gempa dunia. Fenomena merebaknya virus yang menelan ratusan ribu korban di seluruh dunia itu mengandung sejumlah pelajaran bagi kita umat manusia. Di antaranya, yang pertama, tentang kemahaagungan Allah dan betapa lemah dan kecilnya manusia. Setiap kali melaksanakan dan menegakkan sholat, seseorang hamba selalu mengawalinya dengan takbiratul ihram, dengan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini adalah bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah dan betapa kecil diri kita di hadapannya. Allah menunjukkan kemahaagungannya melalui berbagai media, termasuk melalui makhluk kecil yang tak terlihat secara kasat mata. Terbukti sekarang ini hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke muka bumi, seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dicekam kekhawatiran. Fenomena ini memberi pelajaran bahwa betapa sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan dan juga membinasakan alam ini. Bagaimana mungkin manusia berhak sombong kepadanya, sedangkan hanya menghadapi sebagian terkecil dari makhluknya saja mereka sudah mengalami kerepotan. Kemudian yang kedua, tentang pentingnya merenungi bahwa setiap manusia amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kuasa Allah. Kedatangan virus corona atau COVID-19 yang seakan menjadi harmful bagi seluruh manusia sebenarnya tidak ubahnya seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan jenis musibah-musibah lainnya. Kepanikan adanya COVID-19 sebenarnya karena takut akan datangnya kematian atas diri manusia. Mencegah atau mengobati adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang berpikir dan menjadi wujud ikhtiarnya. Namun berhasil atau tidak menjadi takdir yang Allah tetapkan. Manusia tidak dapat mengelak dari apa yang Allah putuskan. Itulah mengapa setiap memulai sholat, kaum muslim berikrar akan hidup dan matinya semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-Quran surah Al-An'am ayat 192. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, sesungguhnya sholatku,
ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa hidup dan mati hanyalah ujian yang harus dihadapi oleh seluruh manusia. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang keempat, yang ketiga, tentang kesadaran akan integrasi keilmuan. Segala jenis ilmu yang ada di bumi dan di langit adalah berasal dari satu sumber yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan sains. Bahkan corona telah membuat kesadaran manusia adanya kebutuhan akan ilmu agama sebagai benteng keimanan, ilmu medis sebagai upaya penanganan fisik, ilmu sosial untuk menjalin kerjasama yang solid dalam menghadapi musibah. Tidak ada yang harus dinafikan. Semua bisa bersinergi sebagai bagian dari ilmu Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta Al-Quran surah Toha ayat 6. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Kemudian yang keempat, tentang pentingnya kesadaran akan hidup bersih. Islam mengajarkan kepada umatnya hidup bersih. Ajaran ini dikaji secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Bahkan pada umumnya pelajaran fikih bab tentang kebersihan ditempatkan di awal pembahasan, yakni bab thaharah atau bersuci dari najis dan hadas. Salah satu bentuk aplikasinya adalah praktik berwudu minimal 5 kali dalam sehari. Lebih dari sekedar praktik bersuci juga merupakan ikhtiar untuk terhindar dari segala kotoran, kuman, bakteri, virus dan sejenisnya. Bersyukurlah sebagai umat Islam karena segala bentuk ibadahnya memiliki keutamaan terhadap kebutuhan hidup termasuk kesehatan. Banyak para ilmuwan membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ibadah bukan sekadar kewajiban, namun juga kebutuhan. Banyak para ilmuwan membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ibadah bukan sekadar kewajiban, namun juga kebutuhan. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Quran surah At-Taubah ayat 107. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala Allahu ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa amma qiyadus sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasrad-din waqtul man khadal muslimin waddamir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal zalail wal mihan wasu'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia al-khasah masailul sudan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum